Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qad ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang sedang berada di aplikasi Cakap, kita berjumpa lagi dengan saya, Saifullah Amin, dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian tahniah, ucapan selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudara sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama. Semoga kita bisa memenuhi kewajiban kita selama 1 bulan ini dan juga meningkatkan ketakwaan kita, memaksimalkan waktu kita pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati pun mungkin di beberapa kota terjadi PSBB atau di tempat zona-zona merah, tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, langgar dan sebagainya mungkin ditutup, tidak diadakan sholat tarawih berjamaah, tetapi itu semua insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita umur yang panjang hingga hari ini sehingga kita sampai umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana kita berdoa sejak 3 bulan yang lalu, sering-sering kita berdoa pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan misi risalah nubuwah, risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya yang hidup sejak zaman Nabi hingga hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah kita termasuk menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani sunnah-sunnahnya, dan juga kita semoga senantiasa berada dalam lindungan rahmat dan ketetapan iman serta Islam kita. Hadirin sekalian, para teman-teman yang ada di server Cakap, pada hari ini, karena ini juga adalah hari pertama bulan Ramadan, maka bahasan kita pun juga tentang bulan Ramadan, yakni keutamaan puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang utama, salah satu bulan yang mulia, khususnya bagi umat Islam. Seperti dalam hadis yang biasa kita gunakan untuk teks doa yang tadi kita kutip, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pula mulia bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Ramadan itu
menjadi bulan mulia. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'banu syahrullah, Rajabu syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan yang utama, bulan yang termasuk di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab juga disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Ramadan bulan ini syahru ummati adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan ini menjadi bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada bulan Ramadan ini amal-amal sunnah, amal-amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahala amal wajib. Dan juga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Peristiwa penurunan Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini kita sering menyebutnya sebagai peristiwa nuzulul Quran. Nah, pada bulan Ramadan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk menjalankan puasa. Perintah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijadikan dasar bahwa puasa Ramadan adalah amalan yang wajib yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan pada bulan Ramadan ini pula lah banyak sekali keutamaan-keutamaan terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Yakni pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pernyataan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr.
Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kemuliaan malam itu? Yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini, banyak sekali pula keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa khususnya bagi umat Islam. Karena pada bulan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan rahmah karena bulan Ramadan adalah bulan yang membuat banyak orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membuat lebih banyak orang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan membuat lebih banyak orang berlomba-lomba untuk terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para pemirsa di cakap.com, mungkin itu pengantar kita sedikit untuk dapat kita lanjutkan sebagai bahan diskusi selama 45 menit ke depan. Barangkali teman-teman ada yang ingin share pengalaman di bulan Ramadan, atau ingin berbagi tips tentang bulan Ramadan, atau ingin bertanya sesuatu tentang bulan Ramadan. Insya Allah apabila bisa, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Ya, silakan. Sambil ngabuburit menunggu datangnya beduk berbuka puasa. Pukul 4.19 waktu Indonesia Barat bagi masyarakat yang di wilayah Indonesia Barat, belum, masih mungkin ada 1,5 jam ke depan. Dan mungkin teman-teman kita di Papua sudah berbuka puasa hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Baik. Dari Gemi Widi Astuti, saya izin bertanya, jika ada seseorang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah shaum Ramadan karena sakit, bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menggantinya? Yang pertama, hukum daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib, seperti kita baca ayatnya tadi. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, furido alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tata caranya berpuasa bagaimana? Dengan menahan tidak makan, tidak minum sejak mulai dari imsak sampai beduk maghrib. Apakah semua orang muslim wajib berpuasa? Ya, wajib. Apakah anak-anak juga wajib? Ya, wajib bila sudah mumayyiz. Apakah orang yang sudah tua juga wajib? Ya, wajib. Apakah orang yang sehat wajib? Ya, wajib. Apakah orang yang sakit wajib? Ya, masih tetap wajib. Lalu bagaimana kalau benar-benar tidak bisa? Maka apabila sakitnya itu sakit biasa, dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Jadi subuhnya tetap sebelum sholat subuh niat puasa.
Apabila kemudian ternyata nggak kuat jam 9 karena sakit, ya dibatalkan. Lalu bagaimana? Ya diganti di lain hari nanti kalau sudah sembuh. Kalau memang dari awal misalnya sudah nggak mungkin puasa ketahuan, misalnya karena sudah beberapa hari sakit, besok pasti juga pagi-pagi harus makan, tetap kalau bisa diniati berpuasa. Kalau itu dianggap percuma, ya sudah, tidak apa-apa. Dari awal sudah diniati tidak bisa berpuasa karena tidak kuat. Lalu diganti nanti kalau sudah sehat. Meskipun sebenarnya kalau memang benar-benar tidak akut, puasa itulah yang justru menjadi penyembuhnya. Sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Jadi bukan karena cuman sedikit rasa sakit atau sedikit rasa melilit atau sedikit rasa mules di perut, lalu kemudian dijadikan alasan untuk tidak berpuasa dengan alasan sakit, itu tidak bisa. Jadi kalau memang benar-benar kalau dia puasa bisa mati misalnya, atau tambah sakit, yang sakitnya ini sakit parah, kalau cuman tidak puasa dia panuan, ya tetap wajib berpuasa. Kenapa? Karena panuan itu bukan penyakit berbahaya. Itu misal. Nah, saudara-saudara sekalian, para hadirin di aplikasi Cakap, ada juga orang yang dia usianya sudah sangat sepuh, sudah udur sekali, dan juga sakit, sehingga sudah tidak mungkin berpuasa, dan juga tidak mungkin diharapkan kesembuhannya secara akal. Jadi ya sudah, ini mungkin tinggal nunggu waktu saja. Maka kalau sudah begitu keadaannya, diganti dengan fidyah, yakni memberi makan kepada orang miskin. Demikian untuk Ibu Kurniawati. Ibu Gini Widi Astuti. Semoga bisa membantu. Jadi kalau memang sudah sepuh, kondisinya sedang sakit dan hampir-hampir secara akal, secara rasional tidak mungkin sembuh, ya diganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Izin Pak Kiai Kurniawati Amin. Jika yang sakit sudah tua atau diabetes dan tidak kuat berpuasa, apakah harus diganti puasa setelah bulan puasa? Ya kalau dia tidak kuat berpuasa juga sama, enggak bulan puasa juga enggak kuat juga, maka itulah yang diganti dengan fidyah. Kalau memang masih ada harapan sembuh, ya kalau sembuh diganti dengan puasa pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Tapi apabila hutang puasa yang lalu belum selesai dan diganti, dan sekarang sudah Ramadan, bagaimana hukumnya? Apakah masih bisa diganti setelah bulan Ramadan ini? Yang pertama tadi, puasa itu adalah wajib, maka dia harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dia dosa. Kalau tidak dia lakukan, maka dia hutang, belum puasa. Kalau tahun lalu masih ada puasa kita yang belum kita bayar hutangnya, hutang puasa, kita bayar, kita ganti dengan puasa, terus sudah Ramadan lagi hukumnya, ya berarti kita dosa. Lalu gimana? Apakah itu kemudian dihapus begitu saja? Tidak. Kita akan tetap memiliki kewajiban untuk menggantinya setelah Ramadan yang ini. Jadi akumulasi. Makanya oleh karena itu, para ulama mengajarkan bahwa apabila kita berpuasa sunnah, puasa Senin, hari Senin, puasa Kamis, hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, dan 15 di bulan-bulan Hijriyah, maka
bisa diniatkan sekalian dengan sekaligus membayar hutang puasa tahun lalu. Karena wajib dan sunnah itu bisa dijadikan satu. Jadi niatnya, saya niat membayar puasa tahun lalu yang belum saya ganti, dan sekaligus niat puasa sunnah hari Senin, maka itu boleh. Kalau kita puasanya belum dibayar, ada hutang puasa di tahun yang lalu atau tahun yang lalunya lagi atau tahun yang lalu lagi, maka itu masih terdapat kewajiban bagi kita untuk di kodok puasa atau dibayar hutang puasa kita di hari-hari selanjutnya. Maksud dengan fidyah itu berupa apa, Pak? Fidyah itu bisa diberikan berupa makanan pokok masyarakat setempat, dibagikan kepada orang-orang miskin. Karena kita di Indonesia ya biasanya berupa beras, itu untuk fidyah. Jadi kira-kira kalau kita ini melaksanakan fidyah, kita ingin membayar fidyah, maka setiap satu hari orang yang tidak berpuasa itu bisa kira-kira membayar beras setengah kilo atau 0,6 kilogram sehari. Jadi kalau orang tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, ya kira-kira dia wajib memberikan beras antara 15 sampai 17 liter untuk dibagi kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ini bukan zakat, tapi ini adalah fidyah atau pengganti daripada puasa kita. Demikian Ibu Kurniawati. Ya, kalau tidak berpuasa selama 30 hari. Tetapi diingat, ini hanya boleh bagi orang yang memang sakit sudah tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau sekedar sakit yang kira-kira sebulan, mungkin karena ada luka, sehingga dia harus diinfus terus-terusan, dan juga makan terus-terusan untuk menambah daya tahan tubuhnya, dan itu terjadi selama bulan Ramadan, maka tidak bisa diganti dengan fidyah. Besok kalau dia sudah sembuh, ya harus tetap puasa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, di antara keutamaan lain pada bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk melatih kita, melatih umat Islam agar bisa meningkatkan pengorbanannya untuk hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum di pagi hari, tidak boleh juga bersetubuh atau bersenggama meskipun dengan istri, dan itu harus dilakukan demi menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan perut yang lapar, dengan rasa haus, kita masih tetap meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka Ramadan itu dapat melembutkan hati kita. Karena apa? Karena perut yang kosong itu cenderung bisa memberikan kelembutan hati. Sedangkan perut yang kenyang memiliki kecenderungan untuk lebih mudah emosi, keras, dan kasar. Rasa lapar sering membuat seseorang itu menjadi lemas, agar dia
menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Demikian pun hati yang keras, maka dengan berpuasa diharapkan hatinya bisa menjadi lunak, dan bulan Ramadan mampu membuat hati seseorang umat Islam menjadi lebih lembut, lebih halus, dan bersih jiwa serta perasaannya. Hal lain yang penting yang harus kita pelajari di bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan ini mestinya umat Islam kita bisa menumbuhkan empati dengan cara mengasihi banyak orang yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kita, yang mungkin mereka untuk makan sehari-hari saja susah, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, di mana lockdown akibat COVID-19 sudah banyak terjadi di banyak negara yang juga berimbas kepada kita, bangsa Indonesia, dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Banyak pabrik tutup, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang takut keluar rumah, dan banyak orang susah mendapatkan makanan. Maka pada bulan Ramadan ini, mari kita yang memiliki kelebihan, mari kita yang memiliki banyak simpanan untuk dapat berbagi, untuk dapat semakin berempati kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Nah, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa di bulan Ramadan ini doa-doa itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang Ramadan ini. Doa di bulan Ramadan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, 3 orang yang doanya tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni 1 orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, maka doanya ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan ketiga adalah orang yang tertolimi. Maka mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih merasa menjadi hamba Allah yang dhaif, menjadi hamba Allah yang lemah, menjadi hamba Allah yang butuh pada kasih sayang Allah, butuh pada rahmat Allah, dan butuh pada semua hal yang terkait dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, keutamaan lain pada bulan Ramadan selain doa yang diijabah adalah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka selama 1 bulan Ramadan itu dia seakan-akan berpuasa selama 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu selama 6 hari sudahnya, yakni bulan Syawal, maka sama dengan puasa menggenapi menjadi puasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat bagi kita untuk belajar tentang kesabaran dan ketakwaan, karena bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan tentang kesabaran dan ketakwaan. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang percaya bahwa apapun yang kita lakukan selama di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik
berupa kebaikan pasti akan ada balasannya, apalagi berupa keburukan juga pasti akan ada balasannya. Kita berbuat buruk, kita akan diperlakukan buruk. Kita berbuat baik, insya Allah kita akan diperlakukan dengan baik. Nah, ibadah puasa ini pun menjadi istimewa karena ibadah ini adalah ibadah langsung yang pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Untuk ibadah puasa itu sudahlah biar untuk saya saja, biar saya saja yang akan memberikan pahala untuk puasa itu. Dan ibadah puasa memang ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Beda dengan orang sholat, bisa ketahuan sholat di masjid, maka oh dia rajin, atau haji, atau umroh, oh dia soleh, duitnya buat umroh, buat haji, atau sedekah, oh orang itu dermawan, dia sering bagi-bagi uang. Itu ibadah yang bisa diukur oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain secara fisik. Tetapi puasa tidak. Kita bisa seperti orang tidak puasa padahal kita berpuasa. Kita bisa tetap sehat, bugar ketika kita puasa dengan mengikuti anjuran-anjuran kesehatan, konsumsi suplemen dan lain sebagainya, serta membatasi gerakan tentu saja. Tetapi kita bisa ngomong ke orang-orang bahwa kita itu berpuasa padahal sebenarnya tidak. Pura-pura sering nelen ludah, pura-pura ngantuk, biar dikira puasa. Nah, tetapi ketika kita nggak ada orang, mungkin di kamar, mungkin di kolong meja, maka kita yang makan, kita yang minum, kita yang makan dan minum. Tapi kepada orang kita ngaku puasa. Kita bisa ikut buka puasa bersama kalau nggak ada COVID ini. Karena ada COVID maka sepertinya banyak undangan buka puasa bersama di cancel. Kita bisa sering-sering posting undangan buka puasa bersama seakan-akan kita ini orang yang rajin puasa, tapi kenyataannya kita tidak pernah berpuasa. Oleh karena itu, puasa itu adalah puasa yang istimewa karena hanya kita dan Allah sendiri yang tahu apakah kita benar berpuasa ataukah kita hanya pura-pura berpuasa. Dan oleh karena itu, maka puasa juga menunjukkan bahwa ibadah itu membutuhkan satu komitmen yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap berpuasa baik kita ada di keramaian atau kita ada di tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Kita harus tetap berpuasa, kita harus tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka puasa kita insya Allah dapat menjernihkan hati dan pikiran. Puasa kita insya Allah dapat menjaga kesehatan dan stamina tubuh karena dengan berpuasa otomatis kita mengurangi asupan ke dalam badan kita sehingga badan kita bisa merecovery dirinya dan tumbuh sehat dengan lebih baik setelah kita berpuasa. Tentu saja ini juga apabila puasa kita benar. Kadang-kadang puasanya seakan-akan itu benar, sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena puasa, tapi kenyataannya hanya memindah jam makan saja. Paginya biasanya pagi makan, sore tidur, malam tidur. Sekarang di bulan Ramadan diganti pagi tidur, sore, malam makan dan begadang. Maka itu bukan puasa yang oke, itu bukan puasa yang sahih, itu bukan puasa yang benar. Ya meskipun tetap sah sebagai sebuah
ibadah. Tapi tentu saja kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berpuasa dengan cara yang sebenar-benarnya, agar kita bisa berpuasa dengan seutama-utamanya dan mendapatkan banyak fadilah atau kelebihan dari kita menahan lapar, menahan haus selama 1 bulan ke depan. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Halo, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, kita lanjut bahwa bulan puasa, Waalaikumsalam, bulan puasa, ganaga. Pak Kiai, apabila saat berpuasa, tapi kita berpikiran negatif, apakah mengurangi pahala puasa tersebut? Nah, sama tadi. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah, puasa itu biar jadi urusanku saja dan akulah nanti yang akan memberikan pahalanya. Biar akulah sendiri yang menakar kualitasnya, biar akulah sendiri yang menghitung kebaikan-kebaikannya. Apakah kalau kita puasa tapi pikirannya negatif, apakah mengulangi pahala puasa? Ya tentu saja, puasa diharapkan menjadikan kita orang yang berpikiran jernih, berpikiran positif, berpikiran optimis ke depan. Puasa bukan justru menjadikan kita menjadi orang yang negatif thinking, sukanya suudon, menjadikan orang yang sukanya hasud, iri dengan orang lain, menjadikan orang yang malah tidak punya empati, bukan seperti itu. Maka meskipun sah puasa, ya puasanya sah, dia nggak makan, nggak minum dari pagi sampai malam, dari imsak sampai maghrib, sah. Tetapi kualitasnya hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Apakah selama berpuasa itu selama kita berpuasa itu melakukan amalan-amalan yang baik. Baik amalan ini berupa fisik, misalnya ngaji, misalnya sedekah, misalnya bekerja, ataukah amalan-amalan yang non fisik, misalnya pikiran. Kita puasa tapi hayalannya kemana-mana, hayalan yang tidak baik. Kita puasa tapi pikirannya kemana-mana, mengerjakan sesuatu yang buruk. Kita puasa tapi otaknya muter-muter, merancang kejahatan misalnya. Maka itu mengurangi pahala dari puasa itu sendiri. Atau ya kita puasa tapi meskipun oke juga, kita puasa nggak ngapa-ngapain, ya tetap puasa. Tapi alangkah baiknya apabila kita puasa, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menjadikan diri kita semakin baik, menjadikan hati kita semakin bersih, menjadikan hati kita semakin jernih, menjadikan perasaan kita semakin lembut dan berharap penuh pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun aktivitasnya ini aktivitas non fisik, misalnya zikir, untuk mengingat-ingat keagungan Allah, berprasangka-prasangka baik pada ketentuan-ketentuan Allah. Itu adalah hal yang membuat puasa kita menjadi lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, melindungi kita semua dan senantiasa menolong kita semua, khususnya selama masa-masa pandemi ini kita tetap berpuasa di bulan Ramadan ini, baik kita ada di rumah, work from home atau stay di rumah saja, atau mungkin kita termasuk orang yang tidak bisa di rumah
karena ada hal yang penting yang harus kita lakukan di luaran. Kita harus tetap bisa berpuasa dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang lebih rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang lebih mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang wajib maupun sesuatu yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Baik, apabila belum ada yang bertanya lagi, ada satu lagi pertanyaan mungkin. M. Arif Darmawan, besok nonton pakai di Kompas TV pas sahur, insya Allah. Tadi pagi saya nonton acaranya, bagus banget. Terima kasih. Doakan semoga lancar dan berkah. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mari kita akhiri perbincangan kita pada sesi kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di hari-hari yang mendatang. Insya Allah kita akan terus belajar, khususnya pada bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan insya Allah kita akan senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa adkhilna al-jannata wal abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Maka ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan ampunilah segala kekhilafan-kekhilafan kami, sehingga kami bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa taat kepada aturan-aturanmu, menjauhi larangan-laranganmu, dan diberkahi sepanjang kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah orang-orang yang kami sayangi, dan lindungilah bangsa-bangsa Muslim, khususnya bangsa Indonesia, serta ciptakanlah seluruh manusia dalam kedamaian dan kebenaran, serta penuh dengan cita-cita untuk menjadikan manusia sebagai peradaban yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.